Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ni'matas syiyam fi syahri Ramadan. Assalatu wassalamu ala nabiyyina syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Sholawat dan salam mari selalu kita haturkan kepada junjungan kita Syafi'ina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang tipologi orang-orang dalam berpuasa. Dalam budaya timur kita percaya bahwa setiap sisi manusia dalam melakukan berbagai kegiatan itu ada dua sisi jasmani dan sisi rohani. Dalam setiap ibadah yang kita lakukan sehari-hari, seperti dalam sholat, dalam puasa, dalam zakat, dalam haji, dan ibadah apapun, kita mempunyai dua sisi, kegiatan ibadah secara fisik dan yang tidak kelihatan atau secara ruhaniah. Ibadah sholat secara fisik kita tahu dari gerakannya, dari tangan yang mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, dari bagaimana kita ruku, bagaimana kita sujud, bagaimana kita membaca surat Al-Fatihah dan lain sebagainya sesuai dengan rukun-rukun yang sudah ditentukan. Sah tidaknya sholat akan terlihat dari apakah rukun-rukun dan syarat itu sudah terpenuhi atau belum. Tapi selain dari kegiatan fisik tersebut, kita juga tahu bahwa sholat itu adalah termasuk di dalamnya kegiatan ruhani. Bagaimana hati kita ikut hadir, ikut sholat, ikut menyembah di hadapan Allah. Bagaimana hati kita ketika sholat mampu merasakan bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Bagaimana ketika kita sholat kita sedang bercengkrama kepada Allah. Begitu pula ketika berpuasa. Berpuasa yang kita tahu bahwa menahan tidak makan dan tidak minum mulai dari fajar hingga maghrib itu merupakan ibadah fisik dan juga ibadah rohani. Nah, di sini berdasar pendapat Syekh Mustafa As-Sibai dalam kitabnya yang memuat ada beberapa tipologi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah orang yang sama sekali tidak berpuasa. Orang ini muslim, tapi baginya Ramadan adalah bulan penghalang orang untuk lebih produktif, bulan untuk penghalang rizki bagi mereka yang mungkin menjajakan makanannya di siang hari. Ia tidak akan gembira karena Ramadan ini menghalangi segala aktivitasnya, meskipun dalam KTP-nya dia muslim. Tipologi yang kedua adalah orang yang berpuasa. Dia gembira menyambut puasa, tapi puasanya ini hanya karena mainstream, dia mengikuti daerahnya tempat dia berpuasa. Dia akan malu jika ketahuan tidak berpuasa. Dia rela menahan lapar, menahan dahaga karena dia menjaga nama baiknya di depan orang-orang yang berpuasa. Kemudian tipologi yang ketiga, bahwa orang yang berpuasa
bahagia menyambut bulan Ramadan, bahagia melakukan puasa karena tahu betapa nikmatnya berpuasa, betapa bulan ini penuh dengan hikmah, betapa bulan ini penuh dengan manfaat. Disinilah kita bisa tahu bahwa tipologi orang yang pertama bahkan ibadah fisik pun tidak dilakukan. Tipologi yang kedua, di mana dia hanya melakukan puasa secara fisik. Ini seperti yang hadis jelaskan, salah satunya diriwayatkanlah Ibnu Majah, rubba syaimin hadduhu min syiyamihi al-ju'u wal 'atashu. Berapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ibadah orang ini hanya melakukan ibadah secara fisik saja, tidak melibatkan ruhani yang tentu lebih penting dari itu semua. Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah kita tahu bahwa kegiatan ruhani itu akan lebih diutamakan. Bahkan dari sesimpel kita sedang makan itu bisa bernilai ibadah ketika rohani kita hadir, ketika kita bisa menganggap bahwa makan ini bisa menjadikan kita lebih kuat untuk bertakwa dan untuk melakukan ibadah-ibadah demi semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tipologi orang yang ketiga tadilah yang bisa memadukan puasa secara fisik dan juga secara rohani. Hatinya hadir, hatinya membersihkan diri dari kotoran-kotoran dengan berpuasa. Dengan puasa dari makan dan minum, hatinya pun berpuasa dari segala dosa, dari iri dan dengki, dari apapun yang bisa menodai hati orang yang berpuasa. Nah, teman-teman semua, kita mau merugikah dengan hanya melakukan ibadah secara fisik, atau kita mau mencapai derajat yang maksimal dengan memadukan antara ibadah fisik dan ibadah ruhaniyah kita? Marilah kita sama-sama melihat lagi ke dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita menyeimbangkan semua ibadah kita dari ibadah fisik dan rohani yang insya Allah akan lebih manfaat yang bisa kita dapatkan khususnya di bulan Ramadan ini. Dan terakhir, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.